Selamat pagi, siang, sore. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang Operating Process Chart atau OPC yang disusun berdasarkan hasil tugas 1 hingga 4 untuk produk Pure Papau untuk menggambarkan secara sistematis seluruh tahapan proses produksi. Nama saya Raisa Salmamadiah, NIM 134244151. Saya Aliana Hanifah Nurdin dengan NIM 134244047. Dan saya Maria Marta Nataliwikana dengan NIM 134244048. Produk Pure Papau sendiri merupakan produk kosmetik yang terdiri dari dua komponen yaitu tube body dan screw cap yang terdiri dari material LDPE yaitu low density polyethylene untuk tube bodinya karena bersifat fleksibel, mudah dilelehkan dan tahan tekanan. Kemudian untuk screw cap itu berbahan dasar polypropylen yang bersifat kaku, kuat dan tahan aus. Kemudian untuk proses yang dipilih, yang pertama itu adalah dipilih tube extrusion untuk ekstrusi tube bodinya karena cocok untuk LDPE, kemudian mampu menghasilkan bentuk silindris dengan ketebalan dinding yang seragam dan scrapnya relatif rendah. Lalu dipilih rotary cutter untuk pemotongan panjang tube karena memiliki presisi tinggi untuk panjang tube, lalu konsisten untuk mass production. Lalu dipilih injection molding untuk shoulder, nozzle, dan ulir karena mampu menghasilkan bentuk kompleks seperti ulir, nozzle, dan shoulder, dan akurasi dimensi yang tinggi juga dapat menggabungkan beberapa fitur dalam satu cetakan. Lalu dipilih hot plate fusion welding karena menghasilkan sambungan yang kuat dan kedap bocor. Lalu umum digunakan pada kemasan kosmetik. Dipilih juga heat sealing gel karena LDPE sangat responsif terhadap panas, lalu menghasilkan sealing dan yang fleksibel dan kuat, dan prosesnya cepat juga fleksibel. Kemudian dipilih injection molding untuk screw cap karena dapat membentuk ulir dalam, inner sealing plug, dan badan cap secara bersamaan dengan presisi tinggi, dan polypropylen sendiri cocok untuk injection molding. Lalu dipilih trimming atau deflashing karena untuk menghilangkan sisa material cetakan. Dan dipilih semi-automatic screwing untuk menjaga konsisten torsi pengencangan agar tidak merusak ulir dan lebih cepat juga konsisten dibanding manual. Baik, berikutnya adalah Operation Process Chart, yakni suatu alat yang digunakan untuk melihat proses pembentukan suatu produk mulai dari raw material sampai ke produk akhir. Untuk bagian tube body dari Pure Papau, pertama ada raw materialnya, yakni pellet LDPE, lalu dilakukan pengecekan atau inspeksi awal mengenai pellet LDPE-nya, lalu dilakukan ekstrusi tube body, nanti hasilnya itu berupa silinder untuk produk Pure Papau. Lalu ada pemotongan panjang tube sesuai dengan ukuran yang telah disesuaikan, lalu dilakukan inspeksi panjang dan diameter tube untuk melihat apakah pemotongan sudah sesuai dengan ukuran dan juga masih masuk ke dalam toleransinya. Lalu dilakukan injection molding untuk shoulder, nozzle, dan ulir, yakni bagian detail yang berada di bagian bawah dari Pure Papau. Lalu dilakukan inspeksi ulir dan nozzle untuk memastikan bahwa ulirnya itu dapat dilakukan untuk membuka dan menutup produk dan juga nozzle-nya berfungsi atau tidak. Lalu selanjutnya ada hot plate fusion welding, yakni untuk menggabungkan antara ulir, nozzle, shoulder, dan juga tube bodinya yang berbentuk silinder tadi menggunakan panas tanpa penambahan material. Lalu dilakukan leak test untuk melihat apakah hasil dari penyambungan hot plate welding itu sudah tersambung secara merata dan tidak ada kebocoran. Lalu dilakukan heat sealing pada bagian atas dari Pure Papau untuk menutup agar produknya tidak keluar daripada packagingnya. Lalu dilakukan inspeksi akhir tube untuk memastikan bahwa produk dan juga packagingnya sudah sesuai dengan kriteria yang telah disesuaikan. Baik, untuk OPC yang kedua yaitu untuk komponen screw cap. Di sini kita menggunakan material dasar berupa polipropylen dalam bentuk dasar pelet. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah inspeksi pengecekan awal dari bahan bakunya. Lalu selanjutnya adalah injection molding screw dengan mesin injection molding yang membentuk tutup beserta ulir internal secara langsung di dalam cetakan. Nah, selanjutnya dilakukan deflashing, yaitu penghilangan sisa cetakan agar tidak mengganggu fungsi ulir. Dan yang terakhir yaitu inspeksi ulir screw cap untuk memastikan kecocokan ulir pada tube body.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu assembly produk. Pada tahap assembly ini, tube body dan screw cap dirakit melalui proses pemasangan screw cap ke tube, biasanya secara semi otomatis. Nah, setelah dirakit, akan dilakukan inspeksi akhir produk untuk memastikan fungsi buka tutup berjalan dengan baik dan produk siap disimpan atau didistribusikan. Nah, di sini tahap terakhir adalah penyimpanan produk yang sudah jadi. Nah, di sini jadi untuk ringkasannya kita memiliki kegiatan operasi dengan jumlah 8 dengan total waktu 48 detik, kegiatan inspeksi berjumlah 8 dengan waktu 16 detik dengan total kegiatan 16 dan total waktu 64 detik. Nah, sekian dari kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.